Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai formasi CPNS 2021 yang banyak dibutuhkan, serta yang paling sedikit diminati berdasarkan data CPNS 2019, serta tips untuk peluang lolos formasi yang ingin dilamar. Sebelumnya, saya akan membahas persyaratan umum untuk seleksi CPNS 2021, yaitu yang pertama, sudah pasti Anda merupakan warga negara Indonesia yang bisa dibuktikan dengan kartu tanda penduduk maupun dokumen lain-lain yang sah. Yang kedua, calon peserta memiliki rentang usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Yang ketiga, tidak pernah terekam memiliki tindak pidana atau kasus narkoba dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum. Lalu yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS atau anggota TNI atau Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Lalu yang kelima, tidak berkedudukan sebagai PNS atau CPNS atau calon anggota TNI atau Polri serta anggota TNI atau Polri atau siswa sekolah ikatan dinas pemerintah. Yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau keterlibatan politik praktis. Lalu yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kedelapan, indeks prestasi kumulatif atau IPK lulusan perguruan tinggi negeri minimal 2,75 dan lulusan perguruan tinggi swasta minimal 3,00. Lalu yang kesembilan, bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun minimal 10 tahun sejak terhitung mulai tanggal CPNS. Lalu yang ke-10, bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi dan program studi telah terakreditasi dalam Ban PT pada saat kelulusan. Yang ke-11, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang mengatur urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Lalu yang ke-12, bagi beberapa instansi yang membutuhkan penguasaan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil TOEFL dalam 2 tahun terakhir dengan nilai skor yaitu sebesar 450 atau setara dengan Computer Based TOEFL minimal 133, Internet Based TOEFL minimal 45, TOEIC minimal 405, dan IELTS minimal 5,5. Lalu yang terakhir, bagi pelamar pria dan wanita dilarang memiliki tato dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik. Lalu apa sih kira-kira formasi yang diutamakan pada saat seleksi CPNS 2021? Menurut berita yang tersebar di jejaring sosial, di mana yang diutamakan yaitu meliputi yang pertama, jabatan fungsional umum sebanyak 3.460 formasi, yang kedua, jabatan fungsional tenaga kesehatan sebanyak 2.695 formasi, yang ketiga, jabatan fungsional tenaga guru sebanyak 2.361 formasi, yang keempat, jabatan fungsional tenaga teknis ada sebanyak 2.001 formasi, dan yang kelima, jabatan fungsional tenaga dosen ada sebanyak 883 formasi. Dan ada pula formasi yang selalu sepi peminat, di mana dapat dijadikan pertimbangan bagi peserta CPNS 2021, yaitu meliputi yang pertama, pengawas olahraga. Jumlah pelamar CPNS 2019 untuk pengawas olahraga adalah terbilang masih sangat minim untuk posisi tersebut. Padahal, tunjangan kinerja di formasi ini bisa terbilang sangat cukup tinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, analisis informasi kebudayaan. Berdasarkan data pada tahun 2019, analisis informasi kebudayaan termasuk dalam formasi tanpa pelamar, sehingga ini bisa dijadikan patokan oleh peserta untuk melamar pada CPNS 2021 yang akan mendatang. Lalu yang ketiga, pengelola pemeliharaan laboratorium. Padahal untuk formasi ini terbilang sangat banyak yang dibutuhkan untuk mengisi pengelola pemeliharaan laboratorium. Namun, pada CPNS 2019 kemarin tidak diimbangi oleh jumlah pelamar pada formasi tersebut karena masih terdapat formasi yang kosong. Yang keempat, dokter spesialis. Sejauh ini peminat dokter spesialis mendaftar CPNS memang sedikit, terutama dokter spesialis di jantung dan gigi. Hal ini membuat beberapa daerah masih kekurangan tenaga dokter spesialis. Yang kelima, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lainnya, Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini adalah salah satu instansi pusat dengan jumlah pendaftar yang begitu rendah. Dan yang terakhir, analisis konten media sosial. Di dunia yang serba media sosial seperti sekarang ini, analisis konten media sosial justru sepi peminat.
Pada proses penerimaan CPNS tahun 2019 di Bekasi, formasi di bidang media sosial hanya diminati oleh satu pelamar. Lantas, kira-kira apa sih strategi yang harus disiapkan agar tidak asal memilih formasi yang nantinya akan memberikan peluang lolos CPNS 2021 semakin besar? Yang pertama, tes kemampuan Anda. Dengan cara melakukan tryout online yang bisa dilakukan secara mandiri maupun belajar dari buku bank soal CPNS yang ada di toko buku terdekat maupun materi yang tersebar di internet. Saya pribadi menggunakan salah satu buku CPNS yang terpampang di rak bestseller di Gramedia saat itu. Yang kedua, cari tahu informasi seputar instansi sebanyak mungkin. Sebelum mendaftar, pastikan Anda gali beberapa informasi mengenai instansi-instansi yang ada. Hal ini akan memberikan Anda gambaran seberapa banyak pelamar pada instansi tersebut melalui sistem kerja yang diberlakukan. Yang ketiga, cocokkan skor dari hasil tes mandiri dengan peluang instansi. Setiap instansi punya ambang batas nilai atau passing grade yang berbeda setiap tahunnya. Sebelum mendaftar, pastikan untuk memperhatikan skor tersebut. Caranya, gunakan skor dari tes mandiri Anda, cocokkan dengan ambang batas nilai dari formasi yang Anda pilih. Jika dirasa mampu melewati ambang batas tersebut, pilihlah formasi pada instansi tersebut. Jika sebaliknya, sebaiknya Anda lebih baik pilih formasi lain yang sama-sama menjanjikan. Yang keempat, pilih formasi berpeluang besar dan sesuai dengan pengalaman Anda. Salah satu trik jitu lulus CPNS adalah memilih formasi dengan peluang yang besar. Biasanya formasi di daerah lebih sedikit peminatnya ketimbang formasi di pusat. Selain itu, tipe soal untuk formasi daerah biasanya lebih mudah dibandingkan dengan formasi di pusat. Dan yang terakhir, tidak perlu buru-buru saat mendaftar. Biasanya, saat hari pertama pendaftaran CPNS dibuka, masyarakat berbondong-bondong untuk segera mendaftar. Nah, untuk Anda yang ingin lulus CPNS, trik ini juga bisa diperhatikan. Tidak perlu terburu-buru saat akan mendaftar, lakukan pendaftaran beberapa hari setelah pembukaan CPNS resmi dibuka. Hal ini untuk mengetahui berapa banyak pelamar yang sudah melamar pada formasi yang Anda tuju tersebut. Jadi saya harap seluruh peserta nanti dapat mengambil keputusan dan tindakan terbaik sebelum memilih formasi yang Anda ingin lamar. Dan sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan Jaya Edukasi.